Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Permatasari dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, kelas Akuntansi 20E. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 10 pada perilaku organisasi, yaitu memahami kerja tim. Nah, yang pertama, mengapa sih memiliki tim menjadi sangat populer? Nah, di sini bisa dijawab karena tim biasanya bekerja lebih baik daripada individu ketika tugas-tugasnya yang dilakukan membutuhkan banyak keterampilan, pendapat, dan pengalaman. Kemudian, tim juga lebih fleksibel dan responsif terhadap berbagai peristiwa yang selalu berubah daripada departemen-departemen tradisional atau bentuk-bentuk pengelompokan permanen lainnya. Kemudian yang ketiga ada tim memiliki kecakapan untuk berkumpul, menyebarkan, berkumpul kembali, dan membubarkan diri dengan cepat. Tim juga memudahkan partisipasi karyawan dalam membuat berbagai keputusan. Sebagai contoh, beberapa pekerja lini perkaritan di John Deere merupakan bagian dari tim-tim penjualan yang membantu para pelanggan. Jadi, penjelasan lain tim untuk popularitas tim adalah merupakan sebuah cara yang efektif bagaimana untuk mendemokratisasi organisasi mereka dan meningkatkan motivasi karyawan. Kemudian di sini ada perbedaan antara kelompok dan tim, yang dimana kelompok kerja atau work group adalah suatu kelompok yang berinteraksi terutama untuk berbagi informasi dan mengambil keputusan untuk membantu setiap anggota kelompok yang bekerja di dalam area tanggung jawabnya. Sedangkan tim kerja atau work team adalah suatu kelompok yang memiliki upaya individu yang menghasilkan kinerja lebih besar daripada jumlah input individu. Jadi tim kerja ini merupakan bagian dari kelompok kerja. Walaupun mereka berbeda-beda, namun untuk tim kerja dengan kelompok kerja ini harus dipertahankan agar bisa saling melengkapi. Kemudian lanjut, di sini ada skema, yaitu beda kelompok kerja versus tim kerja. Yang dimana di sini kita bisa lihat bahwa pada sasaran itu kelompok kerja itu mereka saling berbagi informasi, sedangkan pada tim kerja mereka kinerjanya sangat kolektif. Kemudian kalau terhadap sinergi itu kelompok kerja itu netral, misalkan netral maksudnya kadang mereka positif, kadang juga mereka negatif. Kemudian kalau sinergi pada tim kerja ini selalu positif. Kemudian kalau pada akuntabilitas, kelompok kerja ini mereka secara individual, sedangkan tim kerja itu individual dan saling melengkapi. Kemudian kalau pada keahlian itu kelompok kerja itu mereka acak dan jarang, sedangkan tim kerja itu mereka saling mengganti setiap karyawannya. Kemudian di sini ada tipe-tipe kelompok, tipe-tipe tim, yang dimana yang pertama tim pemecahan permasalahan, yaitu kelompok yang terdiri atas 5 hingga 12 karyawan dari departemen yang sama yang bertemu selama beberapa jam setiap minggu untuk membahas cara-cara untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Kemudian yang kedua ada tim kerja yang dikelola sendiri, yang dimana kelompok-kelompok yang terdiri atas 10 hingga 15 orang yang memerlukan tanggung jawab dari supervisor mereka sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada tim fungsional silang, yaitu para karyawan dari level hierarki yang kira-kira sama, tetapi dari area kerja yang berbeda yang datang bersama-sama untuk menyelesaikan suatu tugas. Yang keempat, terakhir ada tim virtual, yaitu tim yang menggunakan teknologi komputer untuk meningkat bersama-sama secara fisik yang para anggotanya tersebar agar mencapai tujuan umum. Nah, lanjut di sini terlihat model-modelnya. Ada tim pemecahan permasalahan, ini terlihat bahwa di tengah tanda tanya itu mereka akan membahas bagaimana untuk meningkatkan efisiensi pada lingkungan kerja mereka. Kemudian yang kedua ada tim self-managed work, ini terlihat bahwa mereka satu sama lain saling melengkapi untuk bisa bertukar pikiran untuk memecahkan suatu masalah dalam sebuah organisasi. Kemudian ada tim cross fungsional, yaitu tim
fungsional, walaupun mereka mempunyai level yang sama, tetapi area kerjanya mereka berbeda-beda, namun mereka datang bersama-sama ini untuk membangun tujuan yang sama atau menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Kemudian di sini ada tim virtual, yaitu mereka menggunakan teknologi. Di sini terlihat pada gambar mereka mengikat fisik satu sama lain untuk mencapai tujuan pada hubungan organisasi mereka. Kemudian ada sistem multi-tim, yaitu suatu pengumpulan dua atau lebih tim yang saling bergantung yang berbagi tujuan dari atasan, tim yang terdiri atas banyak tim. Kemudian di sini ada menciptakan tim-tim yang efektif, yang dimana di sini terlihat pada gambar model analisis efektivitas tim berikut yang terdapat pada variabel-variabel bebasnya. Terlihat bahwa desain pekerjaan yaitu meliputi otonomi, variasi skill, identitas pekerjaan, dan signifikansi pekerjaan. Kemudian terhadap komposisi yaitu pada kemampuannya, personalitas, kemudian peran dan keragaman, ukuran, fleksibilitas, dan pilihan tim kerja. Kemudian pada konteks yaitu kecukupan sumber daya, dan ada juga kepemimpinan, dan yang terakhir ada evaluasi kinerja dan reward. Kemudian yang proses yaitu meliputi tujuan bersama, sasaran spesifik, efikasi tim, konflik, dan social loving. Di sini ada konteks bahwa apa faktor-faktor sih yang menentukan apakah tim dapat berhasil atau tidak. Di sini terjawab dari beberapa faktor itu. Yang pertama ada sumber daya yang memadai, yang dimana setiap tim kerja bergantung pada sumber daya dari luar kelompok untuk mempertahankannya. Nah, salah satu faktor yang paling penting untuk efektivitas kinerja kelompok di antara 13 faktor adalah dukungan organisasi terhadap kelompok. Jadi sumber daya yang memadai ini perlu dukungan-dukungan dari organisasi terhadap kelompok untuk mencapai efektivitas kinerja kelompok. Kemudian yang ada juga kepemimpinan dan struktur, yang dimana kesepakatan mengenai kerja tertentu dan bagaimana mereka menyesuaikan bersama-sama untuk mengintegrasikan keterampilan individu yang memerlukan kepemimpinan dan struktur, baik dari manajemen atau dari para anggota tim itu sendiri. Kemudian ada iklim kepercayaan, yaitu ini sangat penting. Kepercayaan itu karena kepercayaan antara anggota tim memfasilitasi kerjasama, yang dimana menurunkan kebutuhan untuk memonitor perilaku satu sama lain dan mengikat para anggota di sekeliling keyakinan bahwa orang lain dalam tim tidak akan mengambil keuntungan dari mereka. Kemudian yang terakhir ada evaluasi kinerja dan sistem pemberian imbalan, yaitu memodifikasi evaluasi tradisional yang berorientasi secara individual dan sistem pemberian imbalan untuk mencerminkan kinerja tim dan menitikberatkan pada sistem hybrid. Nah, di sini terlihat komposisi tim. Di sini ada beberapa. Yang pertama ada kemampuan dari para anggota, yang dimana bagian kinerja dari tim ini bergantung pada tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dari masing-masing anggota. Kemampuan dapat menetapkan batasan pada apa yang para anggota dapat lakukan dan bagaimana sih mereka akan menjalankan tim itu secara efektif. Kemudian yang kedua ada kepribadian para anggota, yaitu kepribadian ini secara signifikan memengaruhi perilaku karyawan secara individual. Tim yang memiliki tingkat ketelitian dan keterbukaan terhadap pengalaman lebih tinggi dari level rata-rata cenderung mengerjakan tugas dengan lebih baik. Kemudian ada yang ketiga, alokasi aturan, yaitu tim memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, dan para anggota yang terpilih memastikan seluruh peranan yang bervariasi telah dipenuhi. Jadi alokasi aturan ini sangat diperlukan tim untuk mengatur segala kebutuhan agar memastikan apakah peranan yang bervariasi itu sudah terpenuhi atau belum. Lanjut, yang keempat ada keragaman para anggota, yang dimana ada demografi organisasi, yaitu kondisi di mana para anggota dari suatu unit kerja berbagi atribut demografis yang umum, misalnya umur, jenis kelamin, ras, tingkat pendidikan, atau lamanya mereka di dalam organisasi. Dan dampak atribut ini ada tingkat perputaran pekerja.
Kemudian yang kelima ada besaran tim, yaitu para ahli menyetujui mempertahankan tim yang kecil adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas kelompok. Yang pada umumnya, tim yang paling efektif itu memiliki 5 hingga 9 anggota. Kemudian yang keenam ada pilihan anggota, yaitu ketika memilih para anggota tim, para manajer ini harus mempertimbangkan pilihan individu yang sejalan dengan kemampuan, kepribadian, dan keterampilan. Jadi pada pilihan anggota ini tidak asal-asal memilih para anggota timnya, karena mereka juga harus memerhatikan atau mempertimbangkan pilihan-pilihan individu yang sejalan, misalkan kemampuannya, kepribadiannya, dan keterampilannya. Kemudian proses tim, yang dimana yang pertama ada rencana, kita membuat rencana dan tujuan umum, agar tim-tim yang efektif mulai dengan menganalisis misi dan dari tim tersebut, kemudian mengembangkan tujuan-tujuan untuk mencapai misi tersebut dan menciptakan strategi-strategi untuk mencapai tujuan. Dalam rencana dan tujuan ini ada reflektivitas yang dimana suatu karakteristik tim dalam mencerminkan dan menyesuaikan rencana induk ketika diperlukan. Nah, di sini ada yang kedua ada tujuan yang spesifik. Ini merupakan salah satu dari proses tim yang dimana juga tujuan yang sulit tetapi dapat dicapai akan meningkatkan kinerja tim pada kriteria yang telah mereka tetapkan. Contohnya tujuan atas kuantitas cenderung meningkatkan kuantitas. Ada juga tujuan atas keakuratan akan meningkatkan keakuratan dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ada keberhasilan tim, yaitu apa yang manajemen lakukan untuk meningkatkan keberhasilan tim itu akan membantu tim mencapai keberhasilan kecil yang membangun kepercayaan diri dan menyediakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknik dan antara anggota. Yang terakhir ada mental model, yang dimana pengetahuan dan keyakinan para anggota tim mengenal bagaimana pekerjaan dapat diselesaikan oleh tim. Ada juga lanjut ada level konflik, yaitu hal-hal yang didasarkan pada ketidakcocokan interpersonal, ketegangan, dan kebencian terhadap yang lainnya. Namun, ketika tim-tim melakukan aktivitas yang tidak rutin, ketidaksepakatan mengenai konten tugas disebut dengan konflik tugas. Ada juga kemalasan sosial, yaitu para individu dapat terlibat dalam kemalasan sosial dan terdapat upaya kelompok ketika kontribusi tertentu mereka tidak dapat diidentifikasikan. Karena tim-tim yang efektif dapat melemahkan kecenderungan ini dengan membuat para anggota secara individu dan bertanggung jawab secara bersama-sama dengan maksud, tujuan, dan pendekatan tim. Kemudian ada mengubah individu menjadi pemain tim. Yang pertama itu melakukan pemilihan dengan merekrut para pemain tim. Yaitu beberapa orang telah memiliki keahlian interpersonal untuk menjadi para pemain tim yang efektif. Ketika merekrut para anggota tim, pastikan bahwa para kandidat dapat memenuhi peranan tim mereka sejalan dengan persyaratan teknis. Kemudian ada dilakukannya pelatihan untuk menciptakan para pemain tim, yaitu menemukan bahwa untuk mencapai keberhasilan tim diperlukan jauh lebih banyak daripada mengoperasionalkan tenaga yang memiliki kemampuan yang tinggi. Manajemen harus menitikberatkan upaya kerasnya untuk membangun tim. Kemudian ada juga pemberian imbalan yang dimana akan menyediakan insentif agar menjadi seorang pemain tim yang baik, yaitu sistem pemberian imbalan organisasi harus dikerjakan ulang untuk mendorong usaha bekerja sama dan bukannya saling berkompetisi. Terakhir, jangan melupakan imbalan secara intrinsik, misalnya persahabatan yang mana para karyawan dapat memperolehnya dari kerja tim. Nah, di sini waspada, tim itu tidak selalu merupakan jawaban. Di sini bagaimana sih kita dapat mengetahui apakah pekerjaan dari kelompok kita akan menjadi lebih baik untuk dilakukan dalam tim? Maka untuk menjawab semua itu, kita dapat menerapkannya ke dalam 3 tes, yaitu yang pertama, apakah pekerjaan itu lebih baik dilakukan oleh lebih dari satu orang? Indikator yang baik adalah kompleksitas pekerjaan dan kebutuhan untuk pandangan yang berbeda. Kemudian yang kedua, apakah pekerjaan akan menciptakan tujuan yang umum atau menetapkan tujuan bagi orang-orang di dalam kelompok yang lebih banyak daripada tujuan individu secara keseluruhan. Nah, yang ketiga, menentukan apakah para anggota kelompok saling bergantung atau tidak. Jadi, untuk menerapkan 3 tes ini akan lebih baik untuk menjawab bagaimana kita mengetahui apakah pekerjaan dari kelompok itu akan menjadi lebih baik untuk dilakukan di dalam tim atau tidak. Nah, setelah membahas materi
yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita dapat meringkas bahwa beberapa kecenderungan telah memengaruhi pekerjaan sebanyak gerakan besar untuk memperkenalkan tim ke dalam tempat kerja. Pergeseran dari bekerja sendiri-sendiri menjadi bekerja dalam tim yang mensyaratkan para karyawan untuk bekerja sama dengan orang lain, berbagi informasi, menghadapi perbedaan, dan meleburkan kepentingan pribadi untuk kebaikan yang lebih besar bagi tim. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata-kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.